Baik teman-teman semua, pada video kali ini terkait dengan Perka LKPP 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, saya akan membahas terkait dengan prinsip PBJ, ruang lingkup serta etika di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, yang pertama, prinsip PBJ. Nah, teman-teman semua, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, efisien. Artinya bahwa bagaimana caranya dalam pengadaan barang dan jasa kita memanfaatkan dana yang minimum kemudian untuk memperoleh hasil atau kualitas yang maksimum dengan pelaksanaan waktu yang tepat. Kemudian efektif, artinya bahwa proses pengadaan barang dan jasa ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip yang selanjutnya adalah transparan. Artinya semua informasi terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini harus diketahui oleh masyarakat secara umum. Kemudian terbuka. Artinya setiap masyarakat atau penyedia barang dan jasa ini memperoleh informasi yang seluas-luasnya terkait dengan proses PBJ. Yang selanjutnya adalah prinsip pemberdayaan masyarakat. Di dalam proses pengadaan barang dan jasa ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk belajar bagaimana melaksanakan pengadaan serta berpartisipasi di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang berikut gotong royong. Artinya pengadaan barang dan jasa ini memang betul-betul dapat diikuti oleh masyarakat, bisa melaksanakan atau terlibat di dalam PBJ. Kemudian prinsip selanjutnya adalah bersaing. Artinya bahwa setiap penyedia barang dan jasa ini harus bersaing secara sehat. Dan yang berikut adalah adil. Setiap penyedia barang dan jasa ini harus memperoleh perlakuan yang sama terkait dengan proses persyaratan yang ditetapkan di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dan prinsip yang terakhir adalah akuntabel. Artinya setiap pelaksanaan kegiatan PBJ ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian teman-teman, ini kita bisa lihat lagi ruang lingkup di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, di dalam ketentuan ini sudah ditetapkan bahwa yang harus diutamakan adalah peran serta daripada masyarakat secara swakelola. Itu yang didahulukan. Kecuali kalau misalnya masyarakat tidak mampu melaksanakan secara swakelola, dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun secara keseluruhan. Dan yang perlu diperhatikan adalah pengadaan melalui penyedia ini dapat dilakukan untuk mendukung swakelola serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. Selanjutnya etika daripada pelaksanaan barang dan jasa. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua dan ini sering jadi masalah di setiap pelaksanaan kegiatan PBJ. Yang pertama, etika yang perlu diperhatikan adalah melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan. Artinya, semua pihak-pihak yang terlibat, baik kepala desa, kasih dan kaur, TPK, masyarakat, penyedia, ini harus melaksanakan secara tertib. Yang berikut adalah bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan. Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Jangan sampai ada pihak penyedia mempengaruhi pelaksana kegiatan, kasih dan kaur, agar supaya dia bisa memperoleh kemenangan di dalam penyedia. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait. Yang selanjutnya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan. Yang berikut adalah menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa. Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi markup, kemudian harganya tinggi, kemudian kualitasnya kurang bagus. Ini harus dihindari oleh kita semua. Yang berikut, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi. Contoh misalnya jangan sampai ada kepala desa yang ikut terlibat di dalam penyedia atau pelaksana kegiatan melakukan kolusi dengan pihak penyedia. Ini juga harus dihindari oleh kita semua. Dan yang paling terakhir adalah tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah imbalan komisi dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan. Contoh misalnya ada kong kali kong antara pihak TPK dengan penyedia dengan catatan untuk memperoleh imbalan ya atau fee istilahnya di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sering kita dengar di desa-desa. Karena kalaupun ini terjadi pasti pada saat pelaksanaan nanti ini akan bermasalah dan sulit untuk membuat pertanggungjawabannya baik kepada masyarakat maupun pertanggungjawaban secara hukum. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi teman-teman semua itu terkait dengan prinsip PBJ, ruang lingkup, serta etika dalam pelaksanaan barang dan jasa di desa. Selanjutnya terkait dengan tugas-tugas para pihak, tugas daripada kepala desa, tugas kasih dan kaur, TPK, masyarakat, penyedia, serta bagaimana tahapan daripada pelaksanaan barang dan jasa, saya akan ulas pada video part kedua. Untuk itu ikuti terus video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Silaturahim Pendamping Desa dan Perangkat Desa.